direndam. Udah direndam pakai rinso. Udah pakai rinso, dikucrek. Udah dikucrek, digepuk lagi. Udah digepuk, kemudian dibilas lagi. Udah dibilas, diperas kita. Udah diperas apakah langsung masuk ke lemari? Enggak. Langsung dijemur, dipanasin. Udah dijemur, dilepit dulu. Udah dilepit, enggak langsung masuk ke lemari, enggak. Digosok dulu. Udah digosok baru masuk ke dalam lemari. Maknanya orang yang beriman kepada Allah, ketika dia mengakui la ilaha illallah, dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, walaupun dia enggak pernah salat, walaupun dia enggak pernah ngaji, walaupun dia enggak pernah puasa, satu saat dia pernah mengucapkan kalimatun thayyibah, apakah dia masuk surga? Pasti masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala. Hanya mampir dulu. Kemana mampirnya? Kemana mampirnya? Sencuci bener. Sadar ini hadirin sekalian, ya, bahwa kita pun sama. Kalau ditanya pengen nggak di kubur kita, pengen ada AC-nya, pengen di kubur kita ada hiburan buat kita, pengen nggak begitu? Bahkan kita pengen ketika kita meninggal dunia, kalau gambarkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Para malaikat nyambut kita, para malaikat luar biasa dengan berpakaian-pakaian yang seragam. Kemudian malaikat menanti kita, menerima kita, sambil dikasih minuman yang enggak pernah kita minum, kasih makanan yang enggak pernah kita makan. Nikmatnya luar biasa. Enggak bedanya kita datang ke satu kampung yang enggak pernah kita datang, tiba-tiba penyambutan luar biasa. Enak enggak begitu kita? Kan enak banget kita. Tapi orang-orang yang demikian ini dikatakan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji' rabbiki radiyatan mardiyah, manakala dia diberikan akal oleh Allah, diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pergunakan hatinya, dia pergunakan akalnya untuk menjadi ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dijelaskan manakala orang tersebut sudah meninggal, sudah akan meninggal sakaratul maut, maka ini jenazah, maka ini ruh ngomong qaddimuni ya Allah, qaddimuni ya Allah, buruan cabut ya Allah, buruan cabut ya Allah. Walaupun anaknya baca surah Yasin, walaupun istri dan juga anak-anaknya menghantarkan dengan kalimat-kalimat baca asyhadu an la ilaha illallah, baca la ilaha illallah, tapi yang kedengar di hadapannya udah kelihatan raudhah min riyadil jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman berkata dalam hatinya ketika sakaratul maut, apa qaddimuni ya Allah, buruan cabut ya Allah, buruan cabut ya Allah. Pengen kita begini? Insya Allah. Yang kedua, kalau seandainya kita sadar ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah ciptakan kita sebagai manusia. Kemudian bi aina anta, untuk apa kita ada? Maknanya orang yang sadar dirinya sebagai manusia, tentu dalam hatinya akan timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma makna syukru? Asyukru, kata Syekh Ajurjal dalam kitab ta'rifnya menjelaskan, tasarruful 'abdi 'ala ma an'ama Allahu ilaihi li ajlihi. Orang yang dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mentasarrufkan, membuktikan bahwa dia sadar semua yang dimiliki punya Allah Subhanahu wa taala. Dia punya harta, maka diinfakkan ke jalannya Allah ridha. Dia punya tangan, maka diinfakkan tangannya untuk Allah ridha. Semuanya aktivitasnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, kemana dia tasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini amanah yang Allah berikan buat kita. Sehingga orang yang sadar ketika diciptakan sebagai manusia menumbuhkan rasa syukurnya, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua hal ini sudah ada di diri kita, maka sudah barang tentu
ila aina anta, kemana kita pergi setelah ada dalam dunia? Pasti kita mengharapkan kubur kita menjadi satu kubur raudhah min riyadil jannah, karena kubur itu manzilun min manazil akhirah, awwalu manzilun min manazil akhirah, bahwa kubur ini pos pertama untuk menuju pos selanjutnya. Kalau di pos pertama kita sudah selamat, sudah lancar, maka insya Allah selanjutnya kal arusyin, seperti kita seperti pengantin baru, tahu-tahu udah subuh, belum kita apa-apain udah subuh. Maknanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengekang hatinya, mengekang semuanya dirinya. Allah ridha enggak, dia enggak laksanain. Allah ridha apa enggak, dia enggak laksanakan. Tapi kalau ini ridha maka dia laksanakan. Ketika seperti itu maka insya Allah dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang kita harapkan hadirin sekalian. Ada pepatah mengatakan guru kami, qalilun manfaatun wa kasirun farah. Ini udah malam, kasihan Ustaz ya. Ya, udah malam ini. Ya, guru saya bilang begitu, Ustaz, kalau ceramah tahu, kalau ceramah jangan lama. Qalilun manfaatun wa kasirun farah, sedikit ada manfaatnya, sedikit ada boleh dibawa pulang, wa kasirun farah, daripada ngomong banyak ambak-ambakan. Ya, pikirannya belum dapat berkat, kayaknya habis, ya. Pada kesana. Nah, oleh karena itulah pesan saya yang terakhir, bahwa kita sadar kita pun bakal merasakan seperti guru kita. Guru kita sebagai contoh buat kita. Maka harapan kami, jangan kita merasa kecil hati. Dosa sebanyak apapun, maksiat sebesar apapun yang kita kerjakan, kalau hari ini kita niat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dosa kita dihapus oleh Allah semuanya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun sebaliknya, jangan dengan sebab kita rajin berzikir, rajin melaksanakan ibadah yang sangat luar biasa, kalau di hati kita ada rasa kesombongan, nggak ada orang kayak saya, maka seperti itu pula semua amalan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya langsung dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya Allah cinta kepada manusia. Sebab sebagai manusia mahalul khata wa nisyan, pasti dalam diri manusia kesalahan, kehilapan, maksiat pasti itu manusia, kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita sadar kita makhluk lemah, banyak dosa, ketika kita sadar itu semuanya Allah lebih besar ampunannya, maka kita kembali, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat, Allah cinta kepada orang-orang yang kembali kepada Allah. Pada dasarnya ibadah sedikit, maksiatnya banyak, tapi hari ini dia tobat. Kalaupun malam nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali kita baca suratul Fatihah terlebih khusus untuk guru kita.